Jangan hanya karena semangat tahun baru makanya targetnya tinggi, habis itu kayak kembang api, hilang sekejap. Perbedaan mencoloknya mungkin satu adalah saya sekarang tiba-tiba jadi punya bos. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Halo pemirsa, apa kabarnya? Senang sekali saya Irgi bisa hadir lagi di tengah-tengah Anda. Dan tahun baru tentunya dengan semangat baru. Dan sekali lagi di hari ini kita juga akan menampilkan motivator cantik yang akan menampilkan topik-topik menarik untuk Anda. Ini dia Miss Mary Riana. Hai. Apa kabar Miss? Baik. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Miss Mary. Sama-sama dan selamat tahun baru juga untuk penonton yang ada di studio dan juga pemirsa yang ada di rumah. Senang sekali karena pada kesempatan kali ini kita bisa kembali hadir bukan hanya untuk memberikan inspirasi tapi juga solusi lewat tema-tema yang kami angkat setiap kalinya. Karena kami percaya tidak ada yang tidak mungkin, dari impossible jadi impossible. Itu dia. Baik. Itu adalah semangat yang selalu kita sebutkan ya, selalu kita tampilkan di Impossible. Yeah. Dan yang pastinya biasanya kalau tahun baru kan selalu ada resolusi baru. Nah ini tahun baru tentunya untuk penonton yang ada di studio, ini dengan wajah-wajah baru, dengan tampilan baru, baju baru dan lain sebagainya. Betul. Kalau Miss Mary bagaimana Miss Mary? Oh iya, biasa kan kalau tahun baru identik dengan baju baru, Ya. semangat baru, target-target baru, termasuk resolusi baru. Betul sekali. Pasti kita punya target-target, pasti bisa punya resolusi. Kalau dari penonton semua di sini udah punya resolusi tahun baru belum nih? Udah. Siapa yang udah punya resolusi tahun baru? Oke, wow, semuanya banyak. ternyata sudah punya rencana ya. Iya, pengen tahu dong apa sih target di tahun 2020 ini? Baik, Ya. Oke, siapa yang mau sharing kepada Miss Mary dan juga kita semua yang ada di sini untuk resolusi tahun 2020? Silakan angkat tangannya. Oke, baik, untuk Mas dulu. Perkenalkan, nama saya Fawaz Azizi. Resolusi untuk tahun 2020 adalah saya ingin bisa memanajemen waktu lebih baik lagi antara waktu di kampus dengan waktu untuk keluarga. Kadang mamaku suka ngomel, ayah kamu udah pulang jarang, anaknya juga pulang jarang ini. Mama kesepian dong di rumah, nggak ada yang ngangkatin galon. Oke, jadi resolusinya adalah memanage waktu ya untuk 2020 ini. Iya, benar. Oke, baik kalau gitu kasih tepuk tangan. Oke. Ini kayaknya dari keluarga Bang Toyib nih, nggak pulang-pulang soalnya. Oke, jadi targetnya tahun ini lebih punya banyak waktu untuk keluarga dan Ya. bisa lebih memanage waktu dengan baik dari segala macam aktivitas. Benar. Oke, thank baik. you. Luar biasa. Oke. Kalau orang sibuk harus begitu, tapi sibuk itu tanda produktif kan sebenarnya ya. Oke, untuk yang sisi sebelah kiri ada yang mau juga sharing silakan. Mbaknya. Ya. Silakan. Perkenalkan, saya Bulan Pertiwi. Oke, Mbak Pertama, resolusi saya di tahun 2020, saya mau nikah. Udah ada calonnya? Udah ada. Udah ada. Oke. Yang kedua, saya mau menaikkan berat badan 5 kilo aja. Naikin berat badan? Biar lebih berisi. Oke, baik. Yes. Yang ketiga, masih saya ada. mau memaksimalkan IPK saya. Oke. Sekarang kamu masih kuliah berarti? Masih. Oke, wow. Tingkat berapa? Semester berapa? 1. Oh, masih semester mahasiswa 1. baru. Oke. Tapi targetnya adalah di IPK-nya ya? Iya. Oke, Oke. baik. Jadi Thank you. tandanya tahun ini pengen punya resolusi menikah juga? Persiapannya sih, kan persiapannya panjang. Iya. Oke. Tapi udah disetujui oleh orang tua? Gak apa-apa, kasih tepuk tangan dulu. Oke. Untuk Mbak Bulan yang sudah mau sharing sama kita di sini. Thank you, Baik. thank you. Oke. Nah, gimana tuh, Miss? Jadi ini menarik ya. Ini hanya sebagian kecil dari berbagai macam resolusi yang ada di tahun baru. Iya. Oke. Banyak versinya. Ada yang bilang, wah pokoknya tahun ini saya harus wisuda biar nggak lagi nyusahin orang tua. Pokoknya tahun ini saya harus diet biar badan lebih singset dan seterusnya dan seterusnya. Ya versinya sih berbeda-beda. Tapi saya kasih kabar buruk nih untuk semuanya. Kabar buruknya adalah lebih dari 80% orang
yang membuat resolusi tahun baru itu tidak tercapai? Alasan terbesar karena mereka tidak punya tujuan yang jelas. Mereka buat resolusi karena sekedar ikut-ikutan, gaya-gayaan. Wah, tahun baru nih, semua orang ngomongin resolusi. Ya udah deh, ikut-ikutan bikin resolusi. Pamer-pameran biar update di status Instagram. Ini loh resolusi gue, gitu. Dan tidak punya tujuan yang jelas, tidak punya definisi yang jelas. Contohnya tadi, mau menikah di tahun 2020 atau mau persiapan nikah 2020. Ya, karena tadi sedikit berbeda. Awalnya bilang mau nikah, tapi ternyata persiapannya dulu karena butuh waktu lebih lama. Kalau misalnya mau spesifik, IPK bagus. Berapa nilai IPK-nya? Berapa targetnya? Harus spesifik. Semakin spesifik, semakin jelas, semakin kemungkinan itu bisa tercapai. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kebanyakan orang mereka gagal karena ya mereka juga nggak jelas alasannya, nggak jelas tujuannya, hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar gaya-gayaan, keren-kerenan. Nah, alasan berikutnya kenapa lebih dari 80% orang gagal tidak berhasil menyelesaikan resolusinya dengan baik karena tidak disiplin, tidak konsisten. Seperti tadi, oke? Saya jelasin dulu nih seperti ini, Mas Irgi. Kalau tahun baru semangatnya rendah atau tinggi? Tinggi pastinya. Semangatnya tinggi. Nah, ketika semangat kita tinggi, biasanya kita bikin target rendah atau tinggi? Tinggi. Tinggi. Saya kasih contoh yang paling simpel dan paling sederhana. Oke. Push up. Ya. Oke. Di sini semua bisa push up? Bisa. Bisa ya, jadi bisa lebih relevan. Tahun baru, semangat baru. Kalau gitu saya punya target. Target saya tahun ini adalah pokoknya setiap hari saya pengen push up 100 kali setiap hari. Ya, boleh. Jadi sekarang saya tulis, saya gambarkan. Ini semangat. Wah, semangatnya tinggi karena masih tahun baru. Oke. Akhirnya kita buat target. Kalau gitu berarti 100 push up. Ya. Oke. Karena masih semangat, hari pertama bisa dilakukan. Ya. Oke, tapi sekarang saya tanya, semangat itu bisa selalu tinggi atau naik turun? Naik turun. Naik turun. Nah, sekarang kalau kalian lagi nggak sesemangat itu, semangatnya cuma setengah, kira-kira bisa nggak nyelesain 100 push up? Enggak. Terus lagi capek, lagi males, udah banyak tugas, wah udah semangatnya turun lagi. Kira-kira bisa nggak selesai 100 push up? Enggak. Nah, akhirnya ini cuma bertahan beberapa hari, akhirnya nggak jadi, terlupakan, terabaikan, akhirnya udah deh hilang tuh yang namanya resolusi. Nah, makanya biasanya saya selalu bilang, kalau kalian punya target spesifik, setelah kalian punya target spesifik harus ada actionnya. Apa yang harus dilakukan setiap hari. Tapi mumpung semangat kita lagi tinggi, jangan hanya buat action yang dibuat ketika kita lagi semangat. Artinya, sekarang saya tanya, kalau berbicara tentang push up, berapa push up yang bisa kalian lakukan walaupun kalian nggak semangat sekalipun, walaupun nggak ada motivasi sekalipun, tapi tetap bisa dilakukan? Berapa? 10. 15. 20 deh. Yang benar. Hah? 20. Bisa? Nggak semangat sekalipun, lagi capek sedikit pun tetap bisa 20? Bisa. Oke, saya kasih diskon 50%. Oke. 10 aja. Bisa? Bisa. Nggak butuh motivasi, tetap bisa selesai 10? Bisa. Nggak butuh semangat, tetap bisa 10? Bisa. Oke, kita mulai dari situ dulu. Oke, jadi kita mulai dari 10 push up. Oke, kok dikit banget Miss Mary? Nggak apa-apa. Mulai dari yang sedikit, di mana walaupun motivasinya tinggi, tetap bisa selesai. Walaupun kalian nggak ada semangat, nggak ada motivasi, tetap bisa selesai. Kenapa? Karena di awal yang penting dibangun adalah konsistensi. Kalian harus menjadikan itu sebuah kebiasaan. 10 setiap hari, 10 setiap hari, 10 setiap hari. Selama 1 minggu, selama 21 hari, habit itu sudah terbentuk, sudah terbiasa. Baru kalian pelan-pelan naikin. 10 jadi 15, 15 jadi 25, 25 jadi 50. Nah, disitulah kalian mulai membangun muscle-muscle tersebut. Nah, itulah yang akhirnya resolusi kalian tidak hanya bertahan sampai di Februari, tapi Februari masih tetap konsisten, Maret masih tetap konsisten, April masih konsisten, dan tanpa kalian sadari ternyata sampai Desember kalian sudah berhasil menyelesaikan semua itu dan targetnya tercapai. Ya, jadi itu caranya. Pilih satu hal, fokus, mulai dari hal yang sederhana tapi konsisten. Jangan hanya karena semangat tahun baru makanya targetnya tinggi, habis itu kayak kembang api, hilang sekejap. Tapi terus dijadikan habit dan kebiasaan dan akhirnya target-target itu bisa menjadi kenyataan. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Miss Mary. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Miss Mary. Tetap bersama kami di Impossible, dari Impossible jadi
Impossible. Resolusi baru, target baru, hidup baru. Dan ingat yang paling penting, caranya juga harus cara baru. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.